Nginep di sini kita. Dari sore begini terus, kapan berhentinya? Iya, padahal musim hujan mestinya udah habis. Kita mesti cari penginapan dekat-dekat sini nih. Wah, dong. Percuma. Penduduk kagak bakalan mau terima kita. Mereka curiga kalau kita anak buahnya sejari getih. Yang benar aja loh. Tambang rampok kan beda sama tambang kita. Paling selamat kita balik aja ke Tangerang. Di sana ada penginapan. Iya, ayo deh. Bawa nih keranjang lewat. Ayo, buru nih. Kenapa sih ikutin aku terus? Aku bukan orang kaya. Aku tidak mampu kasih makan kamu.
Syuh. Kalau ente masuk sini, jangan bawa anjing. Bikin kotor anak punya hotel. Bukan anjing saya, Wan. Ya betul, ente duduk di sini. Ente sinteng, jaga di luar sana. Wan. Bas ente mau apa? Saya perlu kamar, Wan. Masya Allah. Semua kamar penuh. Saya minta tolong, Wan. Di gudang juga boleh kalau ada. Tidak bisa, gudang juga penuh. Wan, Asal ente tidak dilanggar. sialan. Kita senasib, Bung. Sekelas. Cuma bedanya kaki kamu 4. أهلا وسهلا يا مرحبا بكم تفضل. Tuan mencari kamar yang besar atau yang sedang? Yang pertama, kau beri makan mereka semua. Ya khair. Nih, Alhamdulillah wa syukurillah. turunkan barang-barang. Mudah-mudahan Tuan masuk syurga. Kamu awasin di belakang. Tafadhal ya Sayyidi. Lihat, untuk golongan mereka masih ada kamar. Itu tidak enaknya jadi manusia. Mestinya kamu tidak usah masuk. Tapi karena kita senasib, bolehlah. Sialan. Tidak bisa menghargai orang lain penduduk kota ini. Manusianya, dokarnya, sama saja. Tidak punya perasaan. Gue yakin lo seorang pendekar. Paling enggak, orang yang percaya senjata sebagai pelindung. Tapi lo udah menghina pendekaran. Saya tidak mengerti maksud kamu. Bersihin kotoran pakai golok. Itu penghinaan besar pada kecatanan, tahu nggak? Kalian terlalu berlebihan. Bagi saya golok cuma alat. Seperti petani mempunyai cangkul. Saya juga tidak mengerti. Kegagahan itu sebenarnya apa? Saya juga sangsi. Apakah setiap pemegang golok berarti jantan? Lu mau nyobain gua? Saya cuma menyaksikan. Bisa juga lo. Tapi kagak berarti lo sudah hebat. Asal lo tahu aja, tempat ini gudangnya para jago. Sialan. Lihat, orang-orang jagoan itu tiba-tiba menjadi pengecut hanya karena ikat pinggangnya putus. Tapi bukan berarti orang menjadi jagoan karena pakai ikat pinggang. Iya enggak, Jing?
Kalau kalian bisa tebak uang yang ada di kantong saya, kalian boleh ambil semua. Syaratnya tidak boleh menyentuh kantong, Neng. 50 tali. Kamu sedang mikir apa? Bahwa tempat ini gudangnya para jagoan. Tidak usah khawatir. Kita dan mereka tidak ada bedanya. Sama-sama punya rasa takut. Atau kamu lapar? Sudah saya duga. Saya juga lapar. Tapi uang saya terbatas. Saya bukan orang kaya. Ayo ditebak. 75 tali? Ayo yang benar. 85 tali kali. Bapak bohong. Namanya main tebak-tebakan. Tebak yang betul. Ayo. 5 tali? Oh. Silahkan. Berapa ya sih? Berapa ya? Nggak tahu berapa sih. Kamu tebak, ayo. Entar dulu. Berapa? Berapa? Silahkan. Ada berapa? Entar dulu ya. Entar. 100 tali? 100 tali juga belum. 200 tali? Ya. 250 tali. Oh, jauh. Masih jauh. Habis berapa tuh? Terserah. 250 tali masih jauh. Jauh. Bapak kaya sekali. Di sini gawat sekali, Pak. Siluman serigala putih sedang merajalela di mana-mana. Gak usah takut, Pak. Opa selalu patroli di tempat ini. Mau minum kopi, Pak? Selamat malam, Pak. Malam, Pak. Ronda, Pak. Setia sekali dia dengan tugasnya. Tentu aja, gajinya juga cukup. Bukan soal cukup atau tidak cukup. Sebab itu memang kewajibannya sebagai pelindung rakyat. Ayo tuh, teruskan tebakannya. 300 tali? 350? 400 tali? Berapa? 500. 500? Ya, kemana-mana. 700 tali? 800 kali. Jadi sabar ya. Ayo tebak yang betul. 900 tali? Saya bisa menebak tanpa menyentuh pakaian tuan. Silakan, semuanya boleh ikut menebak. Berapa tebakanmu? Kita harus keluar ruangan ini. Tapi jangan sampai menyentuh pakaianku. Tanganku tidak akan menyentuh pakaian tuan. Silakan. Bawa payung tuan. Mau pada ngapain tuh? Mau tebak-tebakan duit katanya. Yuk kita lihat yuk. Yuk. Buka. Putar payung tuan. Kalau sampai kau lukai kulitku, aku akan lapor pada Marsose bahwa kamu orangnya serigala putih.
Bahaya bener tuh orang. Aja, dia kan pedagang rempah-rempah. Wah, duitnya banyak banget. Banyak bener duitnya orang. 10 ringgit, 15 perak, 50 tali. Sebanyak itu Tuan bawa-bawa. Tuan benar-benar berkeyakinan kuat. Padahal Tuan tahu di sini banyak rampok. Tolong! Ada mensyulim kutub tangan anak. Tolong! Cepat tolong! Anjing lo. Gua tahu masih ada kamar kosong. Berani-berani nih. Lu pikir gua kagak mampu bayar? Bangsa. Tolong! Bandul! Laga! Makan gaji buta itu! Lawan aja bang. Jangan sampai nama abang jatuh. Iya bang. Abang kan udah kesohor jago di daerah ini. Lu tahu siapa dia? Kagak bang. Dia yang selalu nyebut dirinya Serigala Putih. Bajingan tengik dari Betawi. Siapa lagi yang mau jajal ilmu gua? Lu mau coba tong? Saya tidak pernah punya urusan dengan abang. Kali aja lu pengen bikin urusan sama gua. Buat apa? Saya tahu ilmu golok abang jauh di atas kepandaian saya. Kecepatan abang melebihi kecepatan angin. Pinter lu tong. Tapi gua tahu lu pasti bukan orang sembarangan. Nyali lu cukup gede buat jadi jago. Pegang pelan-pelan ya. Cepat ini diangkat. Nah, hati-hati angkatnya. Awas. Buang aja tuh golok. Bisanya cuma nakut-nakuti orang kecil. Segala tukang beras lalu peras. Ditantang orang begitu aja. Nggak ada yang berani ngelawan. Apaan tuh? Gua tahu nggak siapa dia? Siapapun orangnya, gue kagak peduli. Pokoknya dia udah bikin onar kampung kita. Lawan. Jangan sampai dia ngelunjak. Pan ada opas. Kita lapor aja sama Cutak. Iya, ini kan tugas polisi ngelindungin rakyat. Mereka kan dapat gaji dari pemerintah. Monyong.
Kalian kan juga ikut bertanggung jawab melindungi rakyat. Buat apa belajar silat? Kan buat melindungi orang yang lemah. Bodoh lu piare. Banci lu semua. Kenapa tidak kamu lawan? Orang itu jahat kan? Aku yakin kau mampu menanding. Permainan golokmu jauh lebih cepat dari setan itu. Aku tidak ada urusan sama dia. Kagak bisa, Tong. Semua orang harus punya urusan dalam peristiwa semacam ini. Apalagi lu, Tong. Sebagai pendekar. Lu mesti mau menumpas semua kejahatan. Sebab lu tahu, kejahatan itu urusan kita bersama. Tapi masih banyak orang yang tidak mau peduli pada kejahatan yang tidak nyata. Seperti pemilik losmen itu. Dia membohongi saya. Dia bilang tidak ada kamar. Padahal untuk bapak ini, yang jauh lebih kaya dari saya, ternyata ada. Itu juga kejahatan namanya. Kejahatan batin. Dia sudah menerima balasan dari kejahatannya. Tuan pendekar boleh tidur di kamar saya. Terima kasih, Tuan. Malam ini, lu nginep aja dulu di sini. Lu nggak usah kesinggung. Kalau orang-orang desa ini nggak begitu ramah sama tamu. Karena akhir-akhir ini sering kejadian perampokan yang katanya dilakukan gerombolan si Jari Getih. Bagaimana sikap para pendekar di sini? Mereka nggak diam aja. Mereka ngelawan. Tapi sayang, udah 7 orang pendekar kita yang mati. Lu tahu ciri-ciri kematiannya? Sama nasibnya kayak si Bandul. Centeng kumal penginapan itu. Tangannya buntung sebelah. Jangan-jangan Gue yakin si Jari Getih. Dia sering nyebut dirinya Serigala Putih. Jari Getih. Kenapa? Mereka pernah menghancurkan kampung saya beberapa tahun yang lalu. Memang. Mereka selalu menghancurkan kampung yang disatroni oleh mereka itu. Ini tidak bisa dibiarkan. Kita orang mesti tindak tegas. Itu bajingan Serigala Putih. Tapi ingat, jangan sampai Batavia tahu kelemahan kita. Ada laporan masuk. Gerombolan Serigala Putih bersembunyi di reruntuhan Candi Tua. Mereka rupanya pelarian dari Batavia. Kita mesti tangkap mereka hidup of mati. Itu kewajiban kita kepada rakyat. Karena mereka telah bayar pajak pada government. Inspektur, dari agen kita di Karawaci masuk laporan, banyak pedagang-pedagang yang melintas dari Bogor lewat Gunung Sindur sampai ke Tangerang, diganggu oleh penjahat yang menamakan diri mereka si Jari Getih. Mereka juga merampok penduduk di sekitar kota Tangerang. Jari Getih. Tapi bagaimanapun, kita mesti hancurkan. Satu-satu kita tangkap mereka. Atau boleh jadi, 2 nama itu sebenarnya satu. Jari Getih and Serigala Putih. Sama orangnya. Lelang barang-barang rumah tangga di rumah Ali Bajenet. Hari Minggu Pahing jangan lupa. Lelang barang-barang rumah tangga Ali Bajenet. Lelang barang-barang rumah tangga Ali Bajenet. Lelang barang-barang rumah tangga di rumah Ali Bajenet.
Kipas. Lagi? Gue punya pisang goreng, enak. Boleh coba. Tambah. Sudah kasih 5, masih kurang. Yang benar. Iya, Tambah lagi minumnya, Pak. jelas dong. Tuan Pendekar. Kita sarapan sama-sama. Sejak tadi malam saya ingin menjamu Anda. Tidur di mana tadi malam? Aku sendiri terpaksa tidur di sini. Soalnya ya, saya masih merasa khawatir kalau pendekar yang pemarah itu akan bikin onar lagi. Mari, silakan duduk. Neng, dirayani nih. Silakan. Kupasin, Bang. Iya. Mari silakan, Pak. Mau tambah lagi, Pak? Tambah lagi? Cukup. Aduh, Serigala. Putih. Lu jangan mati di rumah makan, weh. Siapa yang melakukan? Serigala putih mengamuk. Kita harus bertindak nih. Sebentar lagi pasti dia akan buat onar di sini. Iya. Saya yakin Anda pasti bisa mengalahkannya, Pendekar. Tolonglah kami. Atau Tuan Pendekar minta bayaran? Berapa Tuan mau bayar? Berapa harga untuk serigala putih? Seluruh uang yang ada di dalam kantong Tuan sekarang ini. Tapi... Atau lebih baik Tuan cari saja orang lain. Sabar. Saya akan bayar semuanya. Nih, silakan ambil. Titipkan pada tukang warung. Nanti malam saya ambil. Setelah serigala putih jadi mayat. Hati-hati, Tong. Kata orang, serigala putih itu kebal. Menurut guru saya, tidak ada ilmu kebal yang sempurna. Semua punya kelemahan. Saya yakin, dia pun punya kelemahan. Serigala putih! Lebih baik kalian menyerah! Tempat ini sudah dikepung! Mau apa lo?
Lu juga nyari gua, Tong? Iya. Tapi lu kan kagak punya urusan apa-apa sama gua. Sekarang punya. Saya minta abang menghentikan kekejaman abang. Sudah terlampau banyak korban, Bang. Lu mau jadi pahlawan, Tong? Tidak. Saya cuma tidak suka melihat kesewenang-wenangan abang pada orang yang lemah. Iblis. Lu bisa gua bikin seperti itu kalau ikut campur urusan gua. Aku selalu berurusan dengan manusia-manusia seperti kamu. Lu benar-benar cerdik, Tong. Lu copot semua pakaian lu supaya gerakan lu lebih enteng, kan?
berhasil, Tom. Ayo sini. Ayo sini, duduk sini. Udah dong, buang dong. Ini mau main kartu, mau tidur nih. Siapa sih yang buang kartunya sekarang nih? Siapa tuh? Ayo dong, nah ini Bang. Terus. Aduh, asik. Sebentar lagi sepi. Iya. Jangan lupa besoknya. Oh iya, pasti abang kasih. Kartu apa? Kamu berhasil membunuhnya? Gak usah panas, Bang. Kuburkan mayatnya di bawah pohon beringin, dekat candi tua. Kenapa mayatnya tidak kau bawa kemari? Gelinding, no. Apa perlu? Dengar semua. Apa kalian percaya dia telah membunuh siluman serigala putih tanpa ada bukti? Harus ada bukti. Mayat harus bawa kemari. Jangan kasih uangnya dulu kan. Siapa tahu dia penipu. Harus ada bukti. Harus ada bukti. Mana mayatnya? Enaknya gampang. Harus ada bukti, oh. Iya, harus ada bukti. Gua yang jadi saksi. Gua yang melihat dengan mata kepala gua sendiri. Dia yang ngebunuh siluman serigala putih. Kamu akan dapat bagian berapa dari anak muda itu? Aku tidak mau ditipu. Aku mau bukti. Semua yang ada di sini, kalian aku beri 1 perak 1 orang. Sekarang juga seret bangkai serigala putih kemari. Kalau memang betul anak muda ini telah membunuhnya. Kalau kalian kagak percaya, ayo ikut gua. Ayo. Kita ingin buktikan. Kita ingin buktikan. Kalau enggak kan bisa dia buktikan. Kenapa Tuhan menyalahi janji? Saya cuma berhati-hati anak muda. Begitu. Naluri pedagang mengharuskan begitu. Kita harus tega untuk selalu curiga pada siapapun. Serigala putih takkan mati. Dan desa kalian akan hancur kalau kalian tidak menyerahkan kepala pendekar pembohong itu. Waduh, kalau begini caranya kita tangkap aja pendekar itu. Tidak ada mayat serigala putih di sana kan? Kita bunuh aja pendekar itu. Tenang, tenang. Apa yang kalian lihat di sana? Ada bangkai dia. Iya, cuma ada mayatnya kan. Jangan-jangan dia sudah pergi penyeberangan sana. Ayo kita serang. Ayo.
Jangan-jangan Serigala Putih yang melakukan. Kau jari getih. Kadang-kadang jari getih apa ya ini? Siapa jari getih? Ngambok lagi kali ini. Iya. Lukanya dia balik lukanya. Hari makin kacau kamu gitu ini. Siapa lagi dia? Wah, ini jangan ngambok lagi. Rampok. Kerja kan ini. Tolong. Ini ada obat ini. Ini kita lihat siapa dulu nih. Jangan-jangan orang seberang nih yang ini. Lihat, tolong. Siapa yang kenal nih? Aduh, lukanya Ki. Oh, ini orang sebelah sana nih. Ini pinggirnya Haji Sirot nih. Jangan-jangan rumahnya dirampok. Pasti ini perbuatan akal si pembohong itu. Ayo ke sana cepat. Ayo. Sekarang kita lapor aja. Ayo. Ciri-cirinya sama. Ini pasti perbuatan gerombolan si jari gede. Tolonglah kami, Tuan Opas. Bagaimana kami bisa hidup tenang kalau setiap hari terjadi pembunuhan seperti ini? Tenang, Dek. Tenang. Kami juga sedang berusaha. Cuman belum menemukan jejaknya. Tuan tidak akan pernah menemukan bajingan-bajingan itu. Karena selalu telat. Kalian dengar peristiwa di Candi Tua? 5 orang Opas meninggal. Termasuk komandannya, Menir Inspektur Ormuz. Jangan coba-coba menyudutkan kami. Tidak ada jalan lain kecuali memenuhi permintaan siluman Serigala Putih. Hari ini Pak Haji yang jadi korban. Besok mungkin tubuh kita yang akan jadi mayat. Betul. Apa maksud akan? Apalagi pendekar gelandangan itu harus digantung. Setuju? Ya, Betul. Siapa kamu? Saya yakin kamu bukan penduduk sini. Saya pedagang rempah dari Lampung. Maaf, saya ikut campur. Keamanan saya juga terancam, Pak. Siapa yang kamu maksud dengan pendekar gelandangan? Dan di mana dia sekarang? Dia yang membuat keonaran ini, Pak. Dia katanya sanggup membunuh pengacau yang bernama Serigala Putih. Tapi nyatanya malah membuat kemarahan bajingan itu. Kalian tahu, tadi sore pun terjadi perampokan keluarga saudagar dari Bogor di jalanan dekat Gunung Sindur. Jadi tindakan bajingan-bajingan itu tidak cuma di sini. Saudara jangan sembarangan menuduh orang jadi biang keladi. Sebagai kepala kampung harus punya sikap kalau menghendaki tidak terjadi lagi kekacauan di sini. Sebab kelihatannya ancaman Serigala Putih hampir mendekati kenyataan. Tapi kita kan luar biasa. Mana bisa kita mampu ngadepin pendekar muda itu. Permainan goloknya sungguh luar biasa. Saya juga tidak sanggup. Paling-paling bisa membantu dengan ini.
Terserah mau diapakan uang itu. Mungkin kalian bisa menyewa jawara-jawara dari Kulon, atau ya dari mana saja. Iya. Untuk Ya, betul, Pak. memusnahkan Betul. pendekar gelandangan itu. Iya, betul, Pak. Kenapa? Tuan kenal gadis ini? Aku cuma heran, makhluk selemah ini pun dijadikan korban. Apa maksud Tuan? Saya menemukan gadis ini tenggelam di sungai. Tuan sepertinya curiga pada saya. Anak kecil pun akan menaruh prasangka seperti itu. Apalagi terhadap orang yang pernah menipunya. Menipu apa saya? Saya tidak mengharap terima kasih dari kalian, meskipun saya telah membunuh penjahat yang telah membuat onar di daerah ini. Bahkan uang yang telah Tuan janjikan pun tidak pernah saya ambil. Tukang bohong lo. Lu lihat suami gue, dia terbunuh oleh serigala putih. Yang lu bilang udah lu bunuh. Lu tahu nggak? Sekarang dia mau ngebunuh kita semua. Iya, gara-gara lu. Tanggung jawab perbuatan lu. Terkutuk lu. Dan daerah ini akan jadi kuburan massal. Kamulah penyebabnya. Kau tidak apa-apa. Dia mau membunuhku. Iblis itu kepala rampok yang sangat kejam. Dari mana kau tahu? Dia yang membunuh seluruh keluargaku.
Kau apakan gadis itu? Lihat, tidak salah dugaanku. Dia pasti anak buah siluman Serigala Putih. Fitnah. Apa maksud Tuan sebenarnya? Tidak usah berbelit-belit, anak muda. Penduduk di sini pun sudah tahu. Sejak kamu menginap di sini, kekacauan berturut-turut terjadi. Iya benar, betul kan, betul. Demi kemanusiaan, tinggalkan desa ini. Iya, sudah ada. Bohong. Saya justru mau menolong dia. Seseorang berusaha membunuh gadis ini. Itu sandiwara. Kamu benar-benar licik. Orang yang mau membunuh gadis itu pastilah temanmu juga. Iya benar. Pura-pura aja lo. Iya kan? Iya mestinya. Ayah baru pulang membawa dagangan dari Bogor ketika perampok itu mencegat kami. Melawan orang tua. Serahkan semua hartamu. Ayo turun. Turun.
sampai kemudian abang menolong saya. Saya yakin perampok-perampok itu pasti bersembunyi di desa ini. Heran, kenapa orang-orang kampung sini mencurigai kamu? Mereka tidak percaya bahwa aku sudah membunuh penjahat yang bernama Serigala Putih. Karena mayatnya hilang, lalu mereka menuduhku menipu. Anjing kowe. Keluar. Jangan main-main sama Ruwet Supono ya. Keluar. Ini Ruwet Supono. Semalam sebenarnya saya mau tanya sama kamu. Tentang apa? Kamu bilang perampok-perampok itu komplotan Sejari Getih. Dari mana kamu tahu? Aku peringatkan, jangan ada yang melawan. Daripada menjadi korban Sejari Getih. Ayo ke bongkar. Cepat. Mereka menyebut namanya sendiri. Ada apa? Jari Getih. Dia juga yang telah menghancurkan keluargaku. Saatnya tiba untuk bikin perhitungan. Maksudmu ayah dan ibumu? Iya. Siapa yang melakukan? Jari. Ini bukan hanya sekedar dendam. Ini kewajiban kita semua untuk membasmi kejahatan. Dengan tangan, kalau kita mampu. Saya mengerti perasaanmu. Saya kira dendam pada kejahatan bukan dosa. Ada operasi jantung! Ada operasi jantung! Ada operasi mati! Ada operasi mati! Di atas pohon rengas! Ada operasi mati! Ada operasi jantung! Ada operasi mati! Itu! Ayo ke sana! Di atas pohon rengas, Pak! Di atas pohon rengas! Cepat! Ada operasi mati! Ayo ada operasi mati!
Kalau bajingan itu sudah mulai berani membunuh hamba web, apalagi orang biasa semacam kita. Iya, kok nggak dihabisin? Gak doyan ya? Silakan Tuan, ya. Kasinan. Iya, barangkali kasinan nih. Ayo dong, Tuan. Mau makan, Bang? Ini, Tuan. Yang ini? Oh. Bentar ya. Ayo, Tuan. Pepayanya dikupasin, Tuan. Oh iya. Mereka juga takut. Ayo cepat. Ayo, sebelah sana itu. Diam lo. Jangan bergerak. Semua ini. Masih. Ayo. Jangan, Bang. Jangan. Bapak bapak sini. Jangan dong, Bang. Jangan coba-coba melawan. Ayo dong, Bang. Kalau kalian ingin selamat. Ini semua. Iya deh, Bang, ambil. Ayo, jangan dong. Kalau dia kasih, Bang. Kami mau pergi jauh. Kami hanya butuh sekedar bekal. Tolong, jangan diambil. Ini barang pusaka. Jangan diambil. Itu jam ayah saya. Dari mana kamu dapat? Pasti kamu. Kembalikan. Kamu perampok bertopeng itu. Kamu pasti si Jari Getih. Pembunuh. Bangsat. Bajingan. Sekarang kalian sudah tahu siapa aku. Aku si Jari Getih. Sekarang darah ini sudah kukuasai. Yeah.
Kamu memang benar hebat, anak muda. Pantas kau bisa mengalahkan siluman serigala putih. Rupanya kamu sengaja menggunakan tenagaku untuk membunuh sainganmu. Benar-benar biadab. Kalau kau tidak menyerahkan di sini, kubunuh.
Saya kagum pada keberanian dan pengorbanan pemuda ini. Jarang anak muda sekarang yang berani mengorbankan dirinya untuk kepentingan kaum lemah. Banyak pendekar, tapi sedikit sekali punya jiwa satria. Iya, Cek. Jangan bangun dulu. Cukup dengan matamu. Tuan pendekar, ini Ali, Oe sengaja tutup. Oe mau bikin makan enak sama Tuan. Genteng dan meja sudah diperbaiki, Bah. Haya, sudah beres lah. Selamat jalan!